Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Tayyib, Sivitas Akademika WIKA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu waktu di mana di dalam waktu ini terukir keberkahan. Di dalamnya rahmat Allah diturunkan. Dan itu ada di setiap hari, lebih-lebih kita berada di bulan Ramadan, yaitu waktu sahur. Waktu yang sangat berkah. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena sahur itu mengandung keberkahan. Sahurnya berkah, kemudian waktunya juga berkah. Sehingga di sini kita diperintahkan untuk semaksimal mungkin memanfaatkan waktu sahur. Tidak hanya untuk makan sahur saja. Ada amalan lain yang itu juga mengundang keberkahan Allah, yaitu memperbanyak istighfar di waktu sahur. Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Walaupun sebenarnya istighfar itu adalah 24 jam. Tidak dibatasi dengan waktu. Tetapi Allah mengkhususkan waktu sahur ini, itu berarti ada keutamaan lebih yang ada di dalamnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, ya. Dan orang-orang yang mereka istighfar di waktu sahur. Orang yang gemar istighfar di waktu sahur dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang istighfar di waktu sahur itu dikategorikan masuk di dalam hamba-hambanya Allah sebagai calon penghuni surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Jadi ketika Allah menjelaskan kriteria calon penghuni surga itu, ya, di antaranya adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu gemar istighfar. Dia tunduk patuh. Dia buka hatinya. Dia akui dosa-dosanya, dia sesali. Dia bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu sahur. Seraya dia mengatakan, "Astaghfirullah ya Allah, ampunilah dosaku. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik." Jadi ada aktualisasi pengakuan diri di dalam diri seseorang, ya. Pengakuan di hadapan Rabb-nya untuk minta maaf, untuk minta ampun. Dan tentunya istighfar hamba ini tidaklah sia-sia. Disambut oleh Allah dengan ampunan. Bahkan kenapa tadi di waktu sahur itu memiliki waktu khusus? Karena di waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil dan menawarkan ampunan kepada seluruh hambanya yang bangun di waktu itu. Seraya Allah berfirman, "Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah." Dan itu setiap malam, ya. Adakah orang yang minta ampun, maka pasti aku ampunkan untuknya. Inilah jamaah sekalian, ketika ini kita lakukan setiap hari rutinitas istighfar, kita buka hari kita di waktu sahur dengan istighfar dalam rangka membersihkan hati kita, membersihkan jasad kita dari berbagai noda-noda dosa. Tentu keberkahan Allah akan turun. Ketika pada diri kita ada keberkahan Allah, maka kita akan mengisi hari kita, membuka aktivitas kita menjadi hari yang berkah. Di pagi hari, di siang hari, dan di sore hari sampai malam hari lagi. Kemudian kita buka lagi dengan istighfar di waktu sahur. Ketika itu terus berulang dan menjadi kebiasaan dan budaya di dalam kehidupan kita. Ini tentu akan mengundang kehidupan yang berkah, mengundang rahmat Allah, mengundang ridhonya Allah. Sehingga kita berada di dalam zona di mana kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang sulit di dalam kehidupan kita. Selalu pasti akan mendapatkan solusi.
Tidak ada kesedihan tanpa penawar, tidak ada kesempitan tanpa kelapangan. Makanya wasiat Nabi Nuh dan juga wasiat para nabi yang lain itu selalu untuk istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, aku katakan istighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Karena ketika orang itu diampunkan oleh Allah, maka dibukakan semua keberkahan jalan hidupnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Pintu langit dibuka, Allah turunkan hujan yang penuh berkah. Pintu rezeki dibuka, Allah panjangkan hartanya, Allah berkahkan rezekinya. Dan bahkan orang yang tidak punya anak pun dikaruniai anak oleh Allah sebab istighfar. Dibukakannya keberkahan sungai-sungai, bumi, tanaman. Artinya dari langit ke bumi, dan di antara langit dan bumi itu dipenuhi berkah disebabkan adalah istighfar. Jadi jadikan istighfar ini sebagai budaya di dalam mengawali kehidupan kita, dan di tengah proses kehidupan kita, dan juga di akhir kehidupan kita. Insya Allah dengan istighfar itu hidup kita bersih, hidup kita menjadi suci, hidup kita menjadi berkah, karena berada dalam naungan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.